Desa Ketanggi, sebuah desa yang teduh dan subur, terletak di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Desa ini membentang di atas lahan seluas 155,17 hektar, dikelilingi pemandangan alam yang asri dan masyarakat yang hidup dalam kehangatan gotong royong. Sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian sawah seluas 94,97 hektar yang menjadi nadi kehidupan bagi warga desa. Sementara 49,61 hektar lainnya adalah lahan bukan sawah yang dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan produktif. Dan 10,59 hektar merupakan area non-pertanian yang menunjang fasilitas desa. Secara geografis, Desa Ketanggi berbatasan dengan Desa Reksosari dan Desa Medayu di sebelah utara, Desa Koripan di sebelah selatan, Desa Purworejo di sebelah barat, dan Desa Ngasinan di sebelah timur. Setiap batas wilayahnya menyimpan kisah persaudaraan dan kerjasama antar warga yang erat dalam lingkup Kecamatan Suruh. Desa Ketanggi terdiri atas 3 dusun, yaitu Dusun Jetis, Dusun Kerajaan, dan Dusun Ngemplak, yang menjadi tempat bernaung bagi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kearifan lokal. Dengan jumlah penduduk 2.598 jiwa, terdiri atas 1.276 laki-laki dan 1.322 perempuan, serta 879 kepala keluarga. Desa Ketanggi tumbuh sebagai komunitas yang harmonis, seimbang antara kemajuan dan tradisi. Sebuah desa yang tak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga kaya akan semangat warganya dalam menjaga keindahan dan keharmonisan kehidupan bersama. Setiap desa memiliki kisah yang membentuk jati dirinya. Begitu pula dengan Desa Ketanggi. Di balik kesederhanaan dan keindahannya, tersimpan perjalanan panjang para pendahulu yang membangun desa ini dengan semangat kebersamaan dan kerja keras. Mengenai riwayat Desa Ketanggi, dulu wilayah Desa Ketanggi itu merupakan wono atau alas yang dinamakan Alas Ketonggo. Alas Ketonggo yang wilayah sini itu kurang lebih dari Tinggir sampai di Wonosegoro. Itu Alas Ketonggo yang sini, sebabnya di Jawa Timur sana itu ya ada Alas Ketonggo Jawa Timur, tapi sini itu Alas Ketonggo yang sini wilayah dari Tinggir sampai Wonosegoro itu dulu wilayah kerajaan Mataram Islam. Dan saat itu tahun 1776 Desa Ketanggi didaftarkan ke Mataram. Setelah didaftarkan ke Mataram, makalah berdirilah Desa Ketanggi dengan nama Ketanggi dari kata ketatanan inggil, ketatanan tinggi. Satu, yang kedua diambil dari kata Alas Ketonggo. Selain kaya akan sejarah, Desa Ketanggi dikenal dengan potensi alamnya yang melimpah, mulai dari sektor pertanian, peternakan, dan sektor perkebunan. Jadi potensi Desa Ketanggi itu kan ada macam-macam ya. Satu itu pertanian padi, ada padi hitam, beras hitam itu. Nah kalau perkebunan ya hasilnya itu ada kelapa untuk buat gula Jawa itu. Terus peternakan itu di sini ada ternak kambing, ternak ayam, terus ternak sapi ada, terus kerbau itu. Kekayaan Desa Ketanggi tidak berhenti pada sumber daya alamnya saja, tetapi juga terpancar dari budaya dan tradisi yang masih terjaga hingga kini, yaitu tradisi merti desa, kesenian dramblek, dan tradisi nyadran. Jadi untuk kegiatan merti desa di Desa Ketanggi itu dilaksanakan setiap
tahun. Kemudian untuk asal usul itu memang sudah dari zaman dulu, itu dilaksanakan di Aula Balai Desa Ketanggi dan itu diikuti oleh seluruh masyarakat Desa Ketanggi. Terus ada tambahan rangkaian-rangkaian untuk kegiatan mengerti desa. Kita awali pertama itu kegiatan bersih sungai atau biasa kita sebut dengan susuk wangan. Itu biar lestari sumber air tidak mati yang ada di Desa Ketanggi. Kemudian setelah susuk wangan itu ziarah ke makam sesepuh desa. Nah, setelah ziarah ke makam sesepuh desa baru kita adakan kumpul bujono di Aula Balai Desa. Jadi itu sebagai wujud rasa syukur atas limpahan dari hasil panen. Jadi kita baru dengan kegiatan mengerti desa. Ya, kalau untuk kesenian dramblek dulu itu sebenarnya hanya tongkrongan anak-anak remaja. Cuma anak-anak nongkrong, kelotean, dan sering lihat karnaval di Salatiga. Kok pakai barang-barang bekas? Ya akhirnya terbentuk. Kemudian setiap ada event, terutama setiap karnaval di Salatiga itu kita ikut. Nah, untuk saat ini dramblek itu sudah berumur 10 tahun. Kemarin terakhir ikut event di Salatiga, itu sekaligus juga pamitan. Istilahnya pamitan sudah dekade 10 tahun. Kalau nyadran sendiri di Desa Ketanggi itu ada 4 kali kalau tidak salah, 1 tahun. Jadi kita biasanya nyadran itu juga dilaksanakan per dusun Kerajaan, Ngemplak, Jepes. Kalau Ngemplak itu biasanya dilaksanakan di makam si Jambu. Jadi sebelum acara nyadran itu biasanya bersih makam dulu. Setelah bersih makam, dari warga kan bawa tumpeng ya, makanan itu dimakan bareng-bareng. Kalau di kerajaan itu ada yang di musola, ada yang di makam Sindoro Jati. Kalau Jepes itu juga ada yang di makam, ada juga yang di masjid. Dan setiap acara nyadran itu kita juga biasanya bawa uang seikhlasnya. Nanti uang hasil dari warga ini kita gunakan untuk operasional makam, dan itu juga berlaku dan dilaksanakan di 3 dusun. Kalau untuk waktu-waktunya tahu saya mendekati Ramadan biasanya itu yang paling hafal karena setiap ada agenda dari Pak Kesra besok nyadran ngoten ya kita ikut ngoten mawon, karena itu memang sudah tradisi dari zaman dulu ngoten. Di tengah perkembangan zaman, nilai-nilai keagamaan tetap menjadi pondasi kehidupan masyarakat Desa Ketanggi. Suasana religius dan kebersamaan selalu hadir dalam kegiatan rutin yang dijalankan setiap Minggu Legi, Minggu Wage, dan Minggu Kliwon. Saya mau menjelaskan tentang adanya kegiatan pengajian yang ada di Desa Ketanggi, yang mana perkumpulan pengajian selapanan untuk dusun kerajaan itu setiap hari Ahad atau Minggu Wage. Terus di dusun Jepes itu pengajian Ahad Kliwon atau Purnomo Sidi. Terus yang di dusun Ngemplak yaitu selapanan Minggu Leginan. Semua itu didasari dari sabda Nabi yang barang siapa selama 40 hari itu tidak berkumpul dengan alim ulama atau para kiai, itu hatinya akan menjadi keras. Kita mengadakan pengajian seperti itu bukan lain untuk mengajak semua warga supaya mendapatkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik selama di dunia, lebih-lebih nanti mendapatkan keselamatan di akhirat. Sebagai pusat kegiatan masyarakat, Desa Ketanggi memiliki berbagai fasilitas yang mendukung kehidupan warganya. Balai Desa Ketanggi yang berada di Dusun Kerajaan menjadi tempat berlangsungnya pelayanan publik, musyawarah, dan berbagai kegiatan sosial masyarakat. Setiap dusun memiliki posyandu yang aktif melayani kesehatan ibu dan anak, serta lansia yang mencerminkan kepedulian desa terhadap kesejahteraan warganya.
Dalam bidang pendidikan, Desa Ketanggi memiliki pendidikan anak usia dini dan Taman Kanak-kanak Putra Utama, serta Sekolah Dasar Negeri Ketanggi 01 yang menjadi tempat tumbuhnya generasi penerus bangsa. Sarana keagamaan juga tersebar merata di setiap dusun dengan keberadaan masjid sebagai pusat ibadah dan kebersamaan. Selain itu, terdapat TPQ di Dusun Kerajaan, TPA di Dusun Ngemplak, dan madrasah di Dusun Cetis yang menjadi wadah pembinaan akhlak dan pendidikan agama bagi anak-anak. Sebagai desa yang terus berkembang, Desa Ketanggi juga memiliki beragam usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat di setiap dusunnya. Di Dusun Cetis, aktivitas ekonomi tampak hidup melalui pembuatan gula merah yang memberi nilai tambah bagi lingkungan dan pendapatan warga. Sementara di Dusun Kerajaan, kreativitas masyarakat yaitu penyewaan kostum gedruk, kesenian tradisional yang menjadi kebanggaan warga desa. Adapun Dusun Ngemplak dikenal dengan usaha penyewaan baju rias dan pengantin yang mendukung berbagai kegiatan masyarakat dan acara adat. Perkenalkan, nama saya Sugiarto, Kepala Desa Ketanggi yang sudah 2 periode ini. Terima kasih kepada Bapak adik-adik kita semua KKN yang sudah melaksanakan kegiatan di Desa Ketanggi ini. Mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan baik, dan harapan kami setelah dari sini bisa melaksanakan tugas selanjutnya di kampusnya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.